Oke, kita nggak apa-apa ya. Kita baru mulai 19.16 karena beberapa tadi hilang-hilangan, jadi kita mulai di 19.16. Seperti yang sudah saya info minggu lalu di sesi 2. Sebelum mulai ke sesi 3, kita bahas latihan soal di sesi 2-nya dulu. Silahkan dari Mbak Widya, Mas Jaja, atau rekan mohon maaf Kun An, silakan kalau ada yang mau mempresentasikan latihan soalnya, boleh langsung di share screen. Ada yang mau? Boleh? Mbak Widya mungkin barangkali, silakan. Maaf, Pak. Sebelumnya saya pakai handphone, jadi nggak bisa share screen. Oh gitu, oke. Iya, paling ya kalau ngejelasin sambil kamera dinyalain ke laptop aja sih, Pak. Tapi takut ribet ya. Oke, oke. Yang lainnya mungkin Mas Jaja atau Mbak Syifa boleh, silakan. Kalau nggak ada, kita coba bahas bareng-bareng aja. Latihan soal sesi 2. Oke, kita kemarin udah sama-sama dilihat ya untuk latihan soalnya. Sesi 2 ini tentang SAM. Cuma sebelum kita bisa menyelesaikan soal 1 sampai dengan soal 4, itu diminta untuk mengisi dari total CBM-nya ya. CBM itu kubik meter, di mana setiap pengiriman barang itu perlu dipertimbangkan volumenya, volume dari unit barang itu sendiri, kemudian juga ada beratnya ya, total gross weight. Ya, jadi untuk mengetahui total CBM-nya itu kita tinggal kalikan saja karena di sini udah dikasih informasi tentang CBM per piece ya, CBM per piece, CBM per pieces. Jadi kita cukup kalikan saja, langsung kita isi di sini quantity dikali dengan begitu ya, quantity dikali CBM per pieces. Oke, seperti itu. Kemudian yang total gross weight juga bisa langsung quantity dikali gross weight per piece. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengetahui totalnya, kita cukup kalikan saja quantity dengan CBM-nya, kemudian quantity dengan gross weight-nya. Ya, jadi ditemukan di baris paling bawah itu, kita bisa langsung auto sum saja dengan alt, alt sama dengan ya 7.231 piece dengan total volumenya 428,842 dan total gross weight-nya kurang lebih 96 ton ya gitu.
kira-kira untuk melengkapi soal. Oke, lalu kita langsung ke bagian soal satu, di mana di sini kita akan membuat laporan total quantity, volume, salah gitu. Total quantity, volume, dan bobot pengiriman berdasarkan part number. Oke ya. Nah, di sini kita udah mengetahui ada kurang lebih 406 ya. Ada 406 part number di mana masing-masing quantity-nya itu eh, beragam ya. Karena di sini part number kan ada banyak. Nah, di sini ada ada 1083 data di mana dari 1083 data ini ada yang kembar. Jadi ada beberapa part number yang berulang begitu. Jadi kita akan summary-kan part number ini berdasarkan quantity, volume, dan bobotnya. Sesuai dengan materi kita yang kemarin tentang sum, untuk mensummary-kan quantity berdasarkan kriteria tertentu, kita bisa menggunakan sum if ya. Kita menggunakan sum if. Karena di sini yang diminta hanya satu kriteria, yaitu part number. Jadi kita cukup menggunakan sum if saja, tidak menggunakan S. Jadi tidak perlu ada kriteria yang lebih dari satu. Kita cukup menggunakan sum if. Seperti itu. Oke, syarat yang pertamanya adalah range. Kita ambil range-nya sesuai yang diminta adalah range part number ya. Kita mau blok seperti ini, boleh. Atau kita blok huruf D-nya langsung semua boleh. Seperti itu. Karena ini datanya data utuh, jadi tidak ada pengulangan di luar kolom ya, salah di luar tabel. Jadi maksud saya di luar tabel ini tidak ada data di atasnya ataupun data di bawahnya seperti ini. Data di bawah sini tidak ada, jadi nggak masalah kalau kita mau langsung blok D-nya. Jadi tidak ada D1, D2, D3 sampai D berapa enggak, tapi D sampai dengan D. Seperti ini. D titik 2D. Itu artinya satu kolom ini yang menjadi range kriteria. Gitu ya. Oke, langsung kemudian ke syarat yang kedua, titik koma. Informasi yang kedua adalah kriterianya. Nah, kriterianya itu yang di sini. Ya, sesuai yang diminta part number sekian 80358T strip SP strip 012 itu ada berapa? Itu yang minta dicari. Kemudian sum range-nya adalah rentang data untuk quantity ya, karena ini kita diminta menghitung kuantitinya dulu untuk kolom quantity. Nah, rentang datanya seperti ini. Sama seperti yang pertama tadi. Jadi kalau range rentang datanya itu biasanya gini. Nah, kalau rentang datanya itu D sampai dengan D, jadi tidak ada angkanya, sum range-nya pun harus sama. Jadi tidak bisa rentang data dan rentang summary-nya itu beda beda rentang, itu nggak bisa. Jadi misal rentang datanya D1 sampai dengan D5, tapi rentang sumnya D6 sampai D10 gitu tidak bisa. Jadi harus sama, sama-sama 1 sampai 5, yang belakangnya juga 1 sampai 5. Cuma karena ini depannya itu rentangnya utuh sepanjang kolom D, yang rentang sumnya juga harus utuh sepanjang kolom E, begitu ya. Oke, setelah selesai kita tutup ya. Langsung terhitung kalau eh, part number ini memiliki kuantiti sebanyak tiga kuantiti selama bulan September 2000. September apa ini? Saya sendiri lupa. Ah, ini September 2023. Oke, seperti itu ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Untuk lebih meyakinkan, kita coba ambil sampel. Contohnya sampel ini aja ya. Ini dengan kuantiti 200. Kita coba cek di sini menggunakan filter part number. Nah, gitu. Kita filter. Apakah benar kuantitinya sebanyak 200? Coba kita blok ininya. Oke, 200 ya. Summary. Kita ambil sampel coba satu lagi yang ini mungkin.
351 ya. Kita coba cek di sini seperti itu. Setelah di blok summary, benar ya, 351. Oke, kita sudah selesai untuk mensamarikan quantity berdasarkan part number. Kemudian selanjutnya yaitu CBM, volumenya, cubic meternya kita coba sum if-kan juga dengan cara yang sama. Range-nya kita ambil sama, yaitu part number. Kriterianya ini yang diminta. Kemudian sum range-nya, nah ini yang berbeda karena tadinya quantity sekarang kita pindah ke total CBM. Begitu. Nah, ketemulah 0,018. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian gross weight-nya di mana range-nya itu sama part number kriterianya part number yang diminta kemudian sum range-nya juga kita geser ke total gross weight. Nah, seperti itu. Lalu di paling bawah kita bisa summary-kan menggunakan alt sama dengan nah ketemulah 7231. Nah, di sini kita bisa cross check dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau kita ini kita kontrol copy, kemudian kita paste di sini menggunakan paste value. Ya, apakah jumlahnya sama? Oke, sama ya, 7.231, 428.842, 96.692,869. Oke, inilah hasil dari soal nomor satu. Kemudian soal nomor 2 diminta laporan total quantity, volume, dan bobot pengiriman berdasarkan shipper. Ya, jadi kemarin juga sudah saya remove duplikat. Jadi dari sekian banyak data itu hanya ada 20 shipper ya. Dari mulai delivery, GoBox, Ninja Express sampai dengan si cepat. Kita menggunakan cara yang sama juga. Oke. Range-nya karena tadi soal nomor satu adalah ship number, part number. Nah, sekarang yang kedua ini kita menggunakan shipper name ya. Nah, seperti itu. Kriterianya yang diminta, kemudian quantity seperti ini. Caranya sama, hanya yang bedanya adalah soal nomor satu berdasarkan part number, soal nomor dua berdasarkan shipper. Jadi hanya kriteria range-nya saja yang kita ganti. Oke, seperti itu ya. Nah, ini artinya dalam bulan September 2023, shipper delivery itu melakukan 436 kali transaksi dengan PT Antar Kirim Indonesia begitu. Jadi kita bisa mengambil summary dengan narasi seperti itu ya. Kemudian yang CBM juga sama, kita ambil dari shippernya, itu. Kalau mau cepat kita bisa copy ininya. Nah, tadi satu lagi itu adalah huruf K ya. Nah, gitu. Nah, ini K ya. K, I, dan E. Jadi kita bisa langsung edit di formulanya aja tanpa harus mengulangi pembuatan formula gitu. Karena secara posisi semuanya sama, hanya beda di ininya aja, sum range-nya. Jadi quantity sum range-nya di E, CBM sum range-nya di I, gross weight sum range-nya di K. Oke, kita langsung tarik ke bawah seperti itu. Lalu auto sum. Oke, secara quantity sama ya. Karena di sini walaupun berdasarkan part number tetap 7.231, kalau di sini berdasarkan shipper name juga 7.231. Total CBM dan gross weight-nya pun sama. Ya, sama-sama sekian. Gitu. Oke, sama ya. Secara garis besar soal nomor satu dan nomor 2 sama, hanya beda dari kriteria range-nya saja.
Oke, selanjutnya yang soal nomor 3 itu adalah laporan total kuantiti pengiriman harian dan beri keterangan kapasitas. Oke, harian ya, pengiriman harian. Artinya di sini yang menjadi kriteria range itu adalah harinya, bukan part number ataupun shipper, tapi adalah harinya. Oke, jadi di sini memang ada tanggal. Tanggal itu ada di sini, ship date ya. Jadi berdasarkan ship date ini kita akan buat summary-nya di sini berdasarkan quantity. Oke, di sini caranya masih sama, masih menggunakan sum if juga karena yang diambil hanya satu kriteria yaitu date. Oke, kemudian sum range-nya adalah quantity seperti itu. Dan kita tarik ke bawah selama 30 hari jika ditotalkan pun sama 7.231. Inilah laporan total quantity harian ya. Jadi shipper apapun dengan part number apapun transaksi yang terjadi di tanggal 1 September sebanyak 119 part number begitu ya. Oke, lalu kemudian kita diminta untuk mengklasifikasikan berdasarkan keterangan kapasitas per hari hari itu. Oke, dengan keterangan kapasitas yang diketahui di sini di mana kurang dari sama dengan 100 adalah kegiatan reguler, kemudian 101 hingga 300 itu moderat, di atas 1 sama dengan 301 itu adalah heavy. Kita bisa langsung menggunakannya di sini, menggunakan if ya. Menggunakan if. Oke, if logical testnya apa? Jika ini kurang dari ini apa? Kurang dari sama dengan 100. Jika salah. Ini kurang dari sama dengan 100, maka reguler. Oke, ini logik satu. Kita coba satu-satu. Tutup dulu. Nah, kita jangan lupa dolar ya. Seperti itu. Oke, jadi yang punya kriteria kapasitas reguler itu ada dua ya, di tanggal 2 dan di tanggal 23. Hmm. Nah, di sini bisa menjadi evaluasi manajemen di perusahaan yang bersangkutan. Ada apa nih? Kenapa di tanggal 2 dan di tanggal 23 itu pengirimannya hanya sedikit? Apakah lagi libur atau lagi ada peringatan hari raya tertentu mungkin atau misalnya sedang ada demo apa atau ada event apa sehingga pengiriman yang dilakukan di tanggal sekian itu sangat rendah begitu. Itu bisa menjadi evaluasi dari pimpinan ya. Kita bisa memberikan evaluasi keterangannya seperti apa begitu. Oke, kita lanjut lagi untuk kriteria yang keduanya di mana 101 sampai dengan 300. Oke, kita langsung if lagi jika tesnya jika ini kurang dari sama dengan 300 gitu ya. Maka moderat itu. Kita tutup dulu. Oke, kita bikin dua dulu. Apakah berhasil? Oke, dari dolar ya. Oke, yang tadi reguler tetap reguler. Ada dua. Sisanya moderat karena mereka berada di antara 101 dan 300 ya. Ini kayak di antara 100 300. Ini juga di antara 100 300. Oke. Oke ya, berhasil ya. Kemudian kita lanjut lagi langsung ke yang ketiganya di mana, sorry, salah. Nah, di mana yang ketiganya adalah sisanya.
Sisanya adalah heavy. Oke. Jadi karena ini terakhir, boleh langsung ditargetkan saja. Jangan lupa dolarnya. Langsung kita tutup seperti itu. Jadi sisanya yang lebih dari tiga, selain 100 sampai dengan 300 itu akan terisi oleh heavy. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih ke untuk penggunaan if yang sederhana seperti ini. Kalau penasaran, kita mau coba bentuk if yang lain. Itu kita bisa menggunakan atas, bawah, sisanya yang tengah. Itu bisa. Karena ini hanya tiga kriteria ya. Seperti contoh ini. If quantity kurang dari sama dengan 100, maka reguler. Oke. Kemudian if lagi, ini lebih dari sama dengan 300, maka heavy, sisanya moderat. Nah, itu bisa. Kenapa bisa? Karena ini udah terkunci ya. Karena sudah terkunci, di mana if yang pertama itu mengunci eh, 100 ke bawah, if yang kedua mengunci 301 ke atas, artinya sisanya adalah di antaranya, di antara 100 dan 301, yaitu 101 sampai dengan 300. Oke, jadi itu akan mewakili keterangan kapasitas yang kedua ya, yang moderat. Nah, itu juga kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, ada yang salah nih. Hmm. Hmm. Nah, ya, untuk ngeteknya kita bisa langsung sama dengankan saja seperti ini. Nah, kalau jawabannya true berarti sama. Kalau ada yang false berarti beda. Jadi misalnya ini keterangannya ternyata beda gitu. Nah, dia akan jawabannya akan false. Oke. Jadi mau dengan cara urut tapi hierarki ya, seperti yang dulu kita pernah pelajari, menggunakan hierarki di mana yang pertama kurang dari sama dengan 100, yang kedua mentok sampai dengan 101, sisanya yang ketiga. Kalau yang ini kita menggunakan kurang dari 100, lebih dari 301, sisanya yang tengah. Gitu. Bisa. Oke, lanjut yang soal keempat, di mana laporan total kuantiti pengiriman harian berdasarkan shipper. Oke, jadi kalau kita melihat bentuk tabelnya seperti ini, itu artinya kita bisa melihat adanya kriteria yang diminta lebih dari satu ya. Pertama adalah shippernya, kriteria pertama adalah shippernya. Kemudian kriteria kedua adalah tanggalnya. Oke, gitu. Jadi kita menggunakan sum if S karena kriterianya lebih dari satu. Oke, kalau sum if S yang ditanya adalah sum range-nya dulu. Pertama, sum range-nya adalah apa? Yang diminta itu adalah laporan total quantity ya. Jadi sum range yang pertama itu adalah langsung kita ambil kuantitinya. Oke, kita baru masuk ke kriteria range satu dan kriteria satu ini satu pasang ya. Pasangan yang pertama itu kriteria satu. Kriteria range satu kita ambil shippernya dulu. Kemudian kriteria satunya adalah shipper yang diminta. Lalu kriteria dua ada di date-nya, tentang tanggal. Dan kriteria duanya ada di tanggal. Oke, sampai sini belum selesai ya, karena kita masih belum kunci dolarnya. Nah, setelah kita lihat di sini, yang harus dikunci adalah di mana sumber data tidak boleh bergerak. Ya, kita kunci semua. Rentang shipper juga tidak boleh bergerak, kita kunci semua. Dan juga rentang tanggal. Ini kita kunci semua karena tidak boleh bergerak. Lalu sisanya tinggal dua ini nih, yang biru dan yang merah. Yang biru ada di sebelah kiri, itu artinya dia boleh bergerak atas bawah, angkanya boleh bergerak, tapi ketika ditarik ke samping, hurufnya tidak boleh bergerak, A-nya tidak boleh berubah.
Jadi yang harus kita dolar adalah huruf. Ya, seperti itu ya. Dolar A4. Kemudian yang kedua, ini ada tanggal. Kriteria keduanya adalah tanggal, di mana dia boleh bergerak ke samping saat ditarik. Hurufnya boleh berubah, tapi saat ditarik ke bawah, angkanya tidak boleh berubah. Ya, jadi kita dolar angkanya. Begitu. Oke, setelah jadi, kita bisa mulai tarik ke bawah dan juga tarik ke samping sampai tanggal 30. Oke, seperti itu ya. Setelah semuanya muncul, ini saya coba kecilin lagi biar nggak terlalu jauh. Oke, setelah itu kita summary-kan semua menggunakan alt sama dengan. Oke, jadi ditemukanlah. Sama seperti ini ya. Dengan total dalam satu bulan sama 7.231 sama dengan ini ya, sama dengan ini, sama dengan ini juga. Hanya saja ini kita menggunakan sum if s di mana kriterianya ada dua yaitu shipper dan tanggal. Oke. Untuk soal latihan sesi 2 seperti ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi 3? Silakan. Mungkin kan yang lain ada yang punya jawaban berbeda dengan rumus yang lain mungkin. Boleh langsung disampaikan saja. Hmm. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti hasil ini akan saya kirimkan lagi ke grup supaya bisa dipelajari. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk ke materi sesi 3. Oke. Sesi 3 ini kita akan membahas tentang count, di mana konsep dari count ini tidak seperti sum. Kalau sum itu kita menjumlahkan rentang ya. Sum itu kita menjumlahkan rentang yang sudah ditentukan untuk dijumlahkan angkanya. Sedangkan kalau count ini adalah kita menghitung frekuensi. Ya, kita menghitung repetisinya berapa kali eh, countnya ini ya, muncul begitu ya. Kita langsung ke trial pertama seperti ini. Rekan-rekan bisa membuka juga di Excel yang sudah dikirimkan di grup. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang formula count ya sama dengan count, C-O-U-N-T, atau dalam bahasa Inggrisnya ini hitung. Count di sini itu berfungsi untuk menghitung ya, kembali lagi bukan menghitung nilai dari selnya, bukan. Tapi kita menghitung berapa kali munculnya. Sedangkan itu sendiri itu memiliki sifat dia menghitung ada berapa sel yang mengandung nilai atau yang memiliki angka. Oke ya. Jadi kalau kita coba hitung manual, misal saya mau hitung count di shipper antar aja. Nah, kita mau menghitung berapa countnya ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kalau kita hitung manual, coba kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita coba menggunakan count dari sini sampai tanggal 1. Oke, 26 ya, seperti kita hitung manual tadi. Jadi formula count ini menghitung ada berapa sel dari rentang yang diminta. Rentangnya itu kan dari B5 sampai dengan B34. Nah, dari rentang itu ada berapa sel yang mengandung nilai atau berisi dengan angka. Itu dihitung. Jadi bukan dijumlahkan, tapi dihitung berapa kali ada selnya. Ya, ternyata ada 26. Jadi kalau kita tarik selama 1 bulan, sebanyak semua shipper, itu kurang lebih rata-rata sama ya. Dalam 1 bulan itu mereka melakukan transaksi di kurang lebih 25 hari. Jadi walaupun nggak sama ya, mungkin ada yang eh nah seperti ini di tanggal 8 ada yang tidak ada yang ada yang tidak ada juga, ada yang tidak ada. Seperti itu. Lalu kita coba hitung count juga untuk rentang per tanggal ya. Kalau tadi kan kita hitungnya per shipper, kalau ini kita per tanggal. Jadi selama tanggal 1 dari 20 shipper ini berapa yang melakukan transaksi? Ternyata ada 18. Berarti dari total 20 shipper di tanggal 1 ini ada dua yang tidak melakukan transaksi dengan PT Antar Kirim, yaitu Si Cepat dan Gosen, ya, gitu. Kembali lagi hasil seperti ini kita bisa sampaikan atau kita bisa menjadikan ini menjadi evaluasi manajemen, evaluasi pimpinan. Kita bisa melihat atau membaca datanya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi count itu untuk apa, oh menghitung pengulangan sel yang muncul angkanya. Tidak hanya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengartikan bahwa dari 20 shipper ini eh, dengan informasi ini dari 20 shipper itu rata-rata mereka melakukan transaksi 25 hari dalam sebulan. Kalau kita ambil average-nya ya. Jadi kita tidak hanya tahu bagaimana menghitungnya, tapi kita bisa memaknai ya. Ya, kurang lebih rata-ratanya selama sebulan ini dari 20 shipper itu mereka melakukan transaksi sebanyak 25 hari. Begitu ya. Karena ini count-nya adalah count per shipper selama 30 hari. Ada yang 26 hari, ada yang 23 hari, ada yang 27 hari, ada yang 28 hari. Setelah dirata-rata semua kurang lebih rata-ratanya 25 hari ya. Jadi rata-rata shipper melakukan transaksi selama bulan Desember itu kurang lebih 25 hari. Begitu. Kemudian untuk count yang ini kita bisa mengambil narasi bahwa eh, perharinya ya begitu. Kalau ini kan selama sebulan kurang lebih 25 hari rata-ratanya. Kalau ini perharinya saat kita rata-ratakan, nah, saat kita rata-ratakan kurang lebih ada 16. Jadi perharinya kurang lebih ada 16 shipper yang melakukan transaksi dengan PT Antar Kirim. Ya, macam-macam ya. Ada yang 18 kali, eh ada yang satu harinya 18 shipper, ada yang satu hari 15 shipper, ada yang 20 shipper nih lengkap ini. Ini mungkin lagi ada event 99 gitu ya. Event promo 99 jadi tanggal 10 komplit semua shipper melakukan kegiatan pengiriman gitu. Bisa seperti itu. Jadi kita bisa memaknai datanya ya, tidak hanya kita menerima perintah tolong hitung ini, tolong hitung itu. Kita bisa memaknai datanya. Seperti itu. Oke, ini adalah sama dengan count. Selanjutnya itu ada sama dengan count E. Kalau count tadi menghitung berapa kali selnya itu muncul angka. Kalau
count A itu menghitung semua sel yang ada isinya. Jadi tidak peduli apakah itu angka, huruf, ataupun karakter apapun, selama sel itu tidak kosong, dia akan terhitung satu. Itu count A. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung trial ya count A ya. Count A sepanjang kolom antar dari tanggal 1 sampai 30. Sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 kali ya. Hasilnya sama seperti yang tadi. Nah, seperti itu, sama. Cuma di sini kita akan coba, kita trial, di mana nol itu akan menjadi blank, tapi kalau 10 ya sama dengan yang ini, datanya sama. Tapi kita coba rubah, di mana kalau yang nilainya nol itu akan hilang, ya menjadi blank ini berarti nol tadinya. Tapi kalau ada 10 itu akan kita berubah jadi X. Kita ambil contoh, kita blok sini. Ya, kita blok semuanya. Kita menggunakan kontrol H ya. Find and replace, di mana nilai 10 itu berubah menjadi X. Tapi rekan hati-hati, ketika kita akan merubah karakter menggunakan find and replace, itu kita perlu hati-hati. Jadi kita perlu memperhatikan di mana apakah 10 ini hanya karakter atau bisa jadi di dalam satu sel itu sebenarnya ada angka 10 tapi ada angka lain juga. Misal ada contohnya enggak ya? Jadi maksud saya seperti ini. Kalau kita ternyata di dalam data ini ada angka 110. Ketika dia ketika kita menggunakan perintah 10 menjadi X, nantinya 110 ini akan berubah menjadi 1X. Begitu. Jadinya salah, ya, paham ya? Karena 10 yang di belakang ini masuk ke dalam perintah ini. 10 berubah menjadi X. Jadi ada nilai angka 110, dia akan berubah menjadi 1X. Karena 10-nya berubah jadi X. Seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati. Kalau yang dimintanya itu adalah benar-benar di dalam sel itu 10, kita harus cek centang yang bagian ini. Match entire cell content. Jadi benar-benar satu sel itu hanya berisi angka 10 aja. Nggak ada yang 110, nggak ada eh, 100. Nah, kalau 100 berarti nanti jadinya X0. Ya, kalau yang tadinya 10 jadi X, berarti kalau yang 100 jadi X0. Itu akan jadi salah. Jadi kita akan kasih perintah yang benar-benar 10. Oke, jadi kita harus centang bagian match entire cell content. Kemudian kita replace all. Sorry, di blok dulu. Kita replace all. Nah, seperti itu ya. Jadi yang benar-benar ada angka 10-nya itu akan berubah jadi X. Seperti itu. Kita akan cek lagi di mana count A itu akan menghitung banyaknya sel yang berisi apapun. Kalau count itu sel yang berisi angka saja, kita akan hitung lagi. Nah, seperti ini. Oke, yang tadinya di kolom antar itu countnya 26, sekarang berubah menjadi 25 ya. Karena ada satu yang 10. Karena 10 tadi sudah kita rubah jadi X. Ya, jadi akan berkurang. Tapi count A itu akan menghitung semuanya. Ada berapapun yang sel yang terisi. Itu. Jadinya akan berbeda. Di mana yang ada X-nya itu tidak akan terhitung di formula count. Yang tadinya 26 jadi 24. Karena di sini berarti ada 2 X-nya. Satu,
2. Begitu. Kemudian ada juga count blank, di mana sesuai namanya, dia akan menghitung yang kosongnya aja. Dia akan menghitung yang kosongnya aja. Oke, jadi setelah kita jumlahkan antara count A dan count blank, itu akan menghasilkan nilai total sebanyak 30, yaitu 30 hari ya, sesuai dengan harinya. Oke, count A menghitung semua yang ada isinya. Count hanya menghitung angkanya saja. Count blank menghitung yang kosongnya saja. Ya, kita juga bisa terapkan itu di sini. Oke, count A dia akan menghitung semua yang ada karakternya. Count hanya menghitung yang ada angkanya saja. Selain angka tidak dihitung. Kalau count blank hanya menghitung yang kosong saja. Oke, seperti itu ya. Secara total juga akan berjumlah 20 karena ini ada 20 shipper. Seperti itu. Oke, untuk count sama count A, silakan. Jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, kurang lebih seperti itu ya. Untuk count A, count, dan count blank. Jika tidak ada pertanyaan, saya pikir ini cukup sederhana. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke count if ya. Kemarin kita sudah pelajari sum if, di mana sum if itu adalah menjumlahkan dengan karakter. Ya, jika ada karakternya, itu akan dijumlahkan. Jika tidak sesuai dengan karakternya, tidak akan dijumlahkan. Tapi ternyata di formula count itu juga ada count if, di mana dia seperti sifatnya, count itu hanya menghitung berapa kali repetisinya berdasarkan kriteria yang diminta. Jadi yang dihitung kembali lagi bukanlah angkanya, tapi berapa kali kriteria itu memenuhi syarat. Begitu. Oke, sebelumnya kita coba lengkapi dulu. Nah, seperti ini menggunakan alt sama dengan untuk mengisi total. Oke. Lalu kita akan menghitung atau mengisi rekap banyak siswa berdasarkan jenis kelamin ya, berdasarkan laki-laki dan perempuan. Oke. Kalau kemarin kita sudah pelajari sum if itu berisi tiga ya. Sum if itu berisi tiga informasi. Yang pertama adalah rentang rentang kriterianya atau kriteria range. Kemudian ada kriteria yang dimintanya. Lalu yang terakhir ada sum range, itu tentang angka yang akan dijumlahkan. Sedangkan dalam CONIF itu hanya ada dua, ya. CONIF hanya ada dua, hanya ada range dan kriteria. Karena tidak ada yang dijumlahkan. Jadi cukup dua informasi saja. Pertama range-nya, kita langsung coba aja di rekap banyak siswa berdasarkan laki-laki dan perempuan. Range-nya itu adalah ini, ya. Satu kolom laki-laki dan perempuan di datanya dengan kriteria itu
ini, yang L-nya ya, yang laki-lakinya. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis terjumlah ada 12 laki-laki di dalam kelas ini. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, benar ya. Jadi di dalam 20 siswa ini ada 12 laki-laki. Jika kita mau tarik ke bawah juga syaratnya sama, harus di dolar ya. Walaupun hasilnya benar, walaupun hasilnya benar, karena saat ketarik yang atas L. Jadi saat tidak masuk kriteria dia tidak masalah. Tapi itu akan menjadi salah ketika datanya banyak. Kalau gitu dari sini kita sudah harus dolarkan untuk yang rentangnya ya. Rentangnya sudah kita kunci, jadi tidak boleh bergerak. Seperti itu. Oke. Jadi yang 8 sudah tidak salah lagi ya. Karena utuh dari atas sampai dengan paling bawah. Seperti itu. Jadi rekap banyak siswa berdasarkan jenis kelamin ada 12 laki-laki dan 8 perempuan. Oke, kemudian untuk penggunaan count if s di mana kriterianya perlu lebih dari satu. Pertama adalah laki-laki dan perempuannya. Kemudian yang kedua adalah kode area. Ya, ini dua kriteria ya. Laki-laki perempuan, kemudian ada kode area. Jabar, Jateng, dan Jatim. Kita diminta untuk rekap banyak siswa berdasarkan laki-laki perempuan dan kode lokasi. Kita akan menggunakan count if s. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini langsung diminta untuk kriteria range satu dan kriteria satu. Jadi langsung ya. Tidak ada sum range-nya seperti sum if s. Jadi langsung diminta kriteria range satu dan kriteria satu. Ini satu seperti biasa satu pasang ya. Pasangan yang pertama kriteria satu dan kriteria range satu. Kita akan ambil jenis kelaminnya dulu. Ya, ini kriteria range ya, rentang kriteria. Kemudian kriteria yang dimintanya adalah ini ya, yang L-nya itu. Oke, kita lanjut ke pasangan yang kedua. Satu set nih. Kriteria range 2-nya adalah ini ya, kode rentang dari kode area. Kemudian kriteria 2-nya adalah ini, sesuai dengan tabel yang diminta. Oke, sebelum kita selesaikan, seperti biasa jangan lupa kita kunci dengan simbol dolar, di mana sumber datanya sepertinya ini tidak perlu bergerak ya. Yang ungu dan yang birunya tidak perlu bergerak. Jadi kita akan kunci, yang birunya kita kunci semua, yang ungu juga kita kunci semua. Lalu kita akan pilih yang merah, dia tidak boleh bergerak ke samping, tapi boleh bergerak ke bawah. Jadi yang di dolar adalah oke, huruf ya. Harus di dolar adalah hurufnya, karena dia tidak boleh bergerak ke samping. Lalu untuk yang hijau, dia tidak boleh bergerak ke bawah. Jadi yang harus di dolar adalah angkanya. Seperti itu. Oke, setelah kita tarik semua, kita coba cek atau kita coba baca dari hasil olah tabel ini, di mana dalam satu kelas ternyata ada laki-laki, tadi laki-lakinya berapa? 12, kita coba totalkan di sini. Ya. Dari 12 laki-laki yang ada di dalam kelas, itu ternyata 4 orang dari Jawa Barat, 5 orang dari Jawa Tengah, dan 3 orang dari Jawa Timur. Seperti itu. Dan perempuannya juga, di dalam satu kelas itu ada 8 perempuan, di mana 2 orang dari Jawa Barat,
dua orang dari Jawa Tengah dan empat orang dari Jawa Timur. Seperti itu. Dengan totalnya semua masing-masing 20 orang. 12 orang dan 8 orang di total 20 orang. Secara total yang berasal di Jawa Barat itu ada 6 orang, Jawa Tengah 7 orang, Jawa Timur 7 orang. Gitu, total 20 anak. Sesuai ya. Kalau kita mau coba cek trial, boleh. Kita akan coba cek yang ini, perempuan dan Jateng. Kita coba filter dari Jateng. Ada berapa yang perempuan? Oke, dua ya. Sesuai ya. Yang Jateng perempuan ada dua. Kita coba cek laki-laki yang berasal dari Jawa Timur. Kita clear dulu. Oke, kita ambil pilih yang JTM dan laki-laki. Oke, jadi Jawa Timur dan laki-laki itu ada tiga ya, sesuai dengan hasil dari count if S. Oke, kembali lagi. Count if itu hanya menghitung berapa pengulangannya sesuai dengan kriteria yang diminta. Jadi tidak ada angka yang dijumlahkan seperti sum if, tapi ini hanya menghitung berapa kalinya. Dan ini akan berguna di materi selanjutnya seperti ini. Nah, jika guru diminta untuk merekap banyak siswa yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40 setiap bulannya, ya. Katakanlah kepala sekolah ini minta data ke wali kelas masing-masing. Tolong kasih tahu saya dari kelas-kelas masing-masing itu ada berapa siswa yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40 setiap bulannya. Kita akan kasih penghargaan untuk mereka. Oke. Cuma untuk mempersiapkan penghargaan itu tentunya kita perlu tahu kan berapa sih siswa yang berhasil menjual lebih dari 40. Jadi kita belum belum mencari tahu siapanya saja, tapi kita mau tahu berapa sih ada berapa anak di tiap bulannya yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40. Karena ini berkaitan dengan pihak sekolah untuk mempersiapkan berapa jumlah hadiah yang perlu disiapkan. Seperti itu. Oke, kita coba yang Januari dulu. Ini kira-kira menggunakan count if atau count if s. Silakan ada yang bisa menjawab dengan jenis tabel seperti ini. Kita akan menggunakan count if atau count if s. Silakan ada yang bisa menjawab. Count if nggak sih Pak? Count if. Karena kan kriterianya cuma satu. Oke, kriterianya cuma satu. Mungkin ada rekan lain yang punya pendapat lain, silakan. Seperti yang tadi ini count if itu, oke, mohon maaf Mbak Dinda ada pertanyaan ya. Bedanya count if dan count if s. Oke, kita ulangi lagi. Count if itu artinya menghitung berapa kali repetisinya hanya dengan satu kriteria. Ya, jika kriteria hanya satu seperti ini, kita akan menghitung berapa sih siswa laki-laki di kelas dan berapa siswa perempuan di kelas. Itu kriterianya hanya satu, hanya kriteria jenis kelamin. Satu kolom ini ya. Itu kita cukup menggunakan count if s, count if saja karena hanya satu. Tapi ketika kita mau menghitung berapa sih laki-laki yang dari Jawa Barat, berapa laki-laki yang dari Jawa Tengah, berapa laki-laki yang dari Jawa Timur, demikian juga perempuannya berapa yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kita harus menghitung dua kriteria. Pertama kriteria jenis kelamin, kedua kriteria kode
lokasi, kode area ya. Nah, itu kita harus menggunakan count if s seperti ini. Ini kriteria rank pertama yaitu ini yang biru, jenis kelamin, rentang rentang data jenis kelamin dipasangkan dengan jenis kelamin yang diminta L di sini yang merah. Kemudian rentang data kriteria yang kedua itu kode area rentangnya ya. Kemudian rentang yang dimintanya apa? Kriteria yang dimintanya yang ini yang atas. Seperti itu. Jadi ada dua kriteria. Jadi harus menggunakan count if s. Begitu. Nah, lalu untuk menghitung berapa sih banyaknya siswa yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40 setiap bulannya, itu kira-kira kita menggunakan count if atau count if s. Tadi Mbak Widya udah coba menjawab dengan count if ya. Oke, kita coba menggunakan count if. Nah, di sini karena kita sudah masing-masing ya, masing-masing bulan kita akan isi di masing-masing bulan. Jadi bulan ini tidak menjadi kriteria ya, karena nantinya akan langsung terisi berdasarkan sesuai dengan pergeseran yang kita akan lakukan. Oke, kita langsung coba isi range. Range di bulan Januari. Jadi kita akan langsung ambil angkanya ya. Karena yang menjadi kriteria adalah berapa yang berhasil menjual lebih dari 40. Kriterianya itu lebih dari 40. Maaf. Hmm. Nah, ya jadi harus dikasih petik dua ya. Saya lupa. Oke, dari rentang rentang kriteria ya, kriteria range ini yang diminta selama bulan Januari karena yang diminta ini adalah kolom Januari. Jadi kita blok yang Januarinya aja. Dengan kriteria ini perlu dikasih petik dua lebih dari 40 ya, sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah seperti itu ceritanya. Sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah, berapa sih siswa yang berhasil menjual lebih dari 40 setiap bulannya? Oke, di kelas ini kita sudah menemukan di bulan Januari ternyata ada 4 anak. Boleh kita cek dulu. Satu, dua, tiga, empat ya. Sesuai ya. Atau kita coba filter dari sini juga bisa. Greater than 40. Oke, benar ya ada 4 ya. Sesuai dengan jawaban ini. Oke, kita clearkan lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal tarik aja langsung ke kanan. Karena kita memang meminta untuk menggeserkan juga kriteria range-nya, jadi tidak perlu kita dolar. Ya, ini tidak perlu didolar karena nantinya juga kita akan minta dia untuk ikut geser ke kanan seperti ini. Jadi saat di Februari dia juga akan ambil yang kriteria Februari. Itu kalau kita nggak kasih dolar, ya, karena boleh harus diikut digeser. Data Mei ikut geser ke Mei rentangnya. Kriteria Juni ikut geser ke bulan Juni rentangnya. Dan seterusnya sampai dengan Desember. Oke, dari sini wali kelas bisa memberitahu kepala sekolah selama tahun 2023, 2000 berapa? Ya, selama tahun itu, selama tahun itu di kelas di kelas wali kelas itu ada 79 anak yang berhasil menjual lebih dari 40 sebulannya. Seperti itu.
Jadi 79 ini adalah 79 anak ya, bukan 79 nasi bungkus, bukan. Oke, kita lihat lagi satu-satu. Di Januari ada 4 anak yang berhasil menjual lebih dari 40. Satu, dua, tiga, empat. Di bulan Februari 4, di bulan Maret 7, di bulan April 9. Kita coba lihat di bulan April cukup banyak. Oke, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Katakanlah, kenapa nih kok bisa di bulan April cukup signifikan dibandingkan Januari, Februari, dan Maret? Oh, mungkin di bulan April ini memang lagi bulan puasa. Jadi banyak penjualan di saat buka puasa begitu ya. Karena orang-orang banyak mencari makanan, jadi cukup banyak nih ternyata di bulan April untuk buka bersama atau dan yang lain-lain. Begitu. Jadi ini bisa dijadikan kesimpulan ya, kita bisa membuat narasi atau evaluasi kenapa di bulan April bisa tinggi penjualannya seperti itu. Ada 9 orang ya, kita coba cek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, benar ya, ada 9 anak. Kemudian di bulan Mei ada 6, Juni 8. Nah, seperti ini. Sama dengan bulan Oktober ada 11. Lumayan banyak ini bulan Oktober. Sepertinya ada event, entah mungkin event ulang tahun sekolah atau ada event apa, bazar mungkin di mana. Jadi banyak siswa yang berhasil menjual lebih dari 40. Seperti itu. Di bulan November juga masih banyak, ada 10 anak. Di bulan Desember, 4 anak. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Rekap banyak siswa yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40 setiap bulannya. Nah, ini sekarang minta dipecah. Kemudian eh, mungkin ceritanya seperti ini. Kepala sekolah minta, coba tolong dari 79 orang ini, masing-masing bulannya tolong dipecah dong. Eh, Kepala sekolah minta ke gurunya, tolong dipecah berdasarkan laki-laki dan perempuannya. Karena mungkin nanti penghargaannya akan berbeda antara pemberian untuk laki-laki dan perempuan. Mungkin yang satu warna biru, yang satu warna pink, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang sama, tapi ditambah lagi kriterianya satu lagi, laki-laki dan perempuan, yaitu menggunakan count if S ya. Oke, seperti ini, count if S. Nah, yang tadi yang atas itu kan kriterianya cuma ada satu, lebih dari sama dengan 40. Sekarang kita ada tambahan kriteria satu lagi, di mana yang satunya adalah rentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita blok seperti ini. Kemudian kriterianya adalah ini, ya laki-laki dan perempuan. Kriteria duanya itu adalah ini. Nah, seperti itu. Kemudian kriterianya adalah lebih dari 40. Nah, seperti itu ya. Oke, apakah berhasil? Berhasil. Cuma kita lihat lagi. Nah, ini kan kita akan bermain dolar-dolaran ya. Mana yang perlu dikunci, mana yang tidak perlu dikunci. Kita coba yang biru dulu satu-satu. Yang biru ini apa? Dia adalah rentang jenis kelamin. Untuk digeser ke kanan dan ke bawah, dia perlu dikunci nggak? Perlu ya, karena dia nggak perlu digeser kemana-mana. Oke. Lalu yang merah, apakah dia perlu digeser ke samping? Tidak. Perlu digeser ke bawah? Iya, karena dia ketika digeser ke bawah akan pindah ke bagian perempuan. Jadi yang harus didolar adalah, ya, yang harus didolar adalah hurufnya. Seperti ini. Dolar F48-nya tidak. Karena dia nantinya akan turun ke 49. Oke, kemudian lanjut yang rentang nilai data per bulannya yang ini. Dia kira-kira perlu bergerak nggak sih? Walaupun dia ini ternyata sumber sumber data ya. Kan ini sumber data tapi dia nggak boleh gerak. Dia harus tetap diam di sini mau digerakin kemana juga. Tapi kalau ini gimana?
dia harus bergerak ke samping ya, karena nanti yang di bagian Februari dia harus ngambil data yang Februari. Di bagian yang Maret dia harus ngambil datanya yang bulan Maret. Jadi dia harus bergerak ke samping, ya. Dia harus bergerak ke samping. Artinya hurufnya boleh pindah. Yang tidak boleh pindah itu adalah angkanya. Berarti angkanya yang kita dolarkan. Angkanya yang kita dolarkan. G-nya tidak, angkanya di dolar. Dolar 7. G dolar 26. Seperti itu. Dengan kriterianya lebih dari 40. Seperti itu. Oke, kita coba tarik ke bawah. Benar tidak? 3 dan 1 hasilnya 4. Sekarang kita tarik ke kanan. Seperti itu. Kita coba jumlahkan semua ya. Menggunakan AutoSum. Oke, kita coba cek. Dari rekapan yang sebelumnya, Januarinya 4. Oh, ternyata setelah dipecah juga sama 4. Februari 4, Maret 7, April 9, Mei 6, Juni 8. Oke, sama semua ya. Nah, nanti dari laporan ini wali kelas bisa melaporkan ke kepala sekolah. Di kelas saya siswanya seperti ini, Pak. Laki-lakinya ada 45, perempuannya ada 34. Oke, jadi nanti dari panitia mungkin atau dari pihak sekolah akan mempersiapkan penghargaan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Akan disiapkan 45 jenis penghargaan yang untuk laki-laki dan 34 penghargaan untuk perempuan. Seperti itu. Di sini saya coba kasih ilustrasi ya, jadi tidak hanya eh, conif itu untuk apa, conif s itu untuk apa. Saya harapkan ilustrasi seperti ini bisa tertangkap dengan baik, kurang lebih seperti itu. Silakan untuk yang conif dan conif s ini, jika ada pertanyaan boleh. Jika tidak bisa open mic, bisa langsung di chat aja. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu conif s juga. Hanya saja ini dengan format yang berbeda. Di sini kita punya data pesanan elektronik ya. Data pesanan elektronik di mana ada 60 anak, ada 60 orang. Ceritanya dia dari 60 anak ini akan membeli sebuah perangkat PC, laptop, dan monitor. Di mana masing-masingnya juga ada yang menginginkan kondisinya baru, ada yang cukup dengan PC bekas atau monitor bekas seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk kira-kira berapa nih harganya dengan permintaan-permintaan seperti ini. Di sini sudah dikasih eh, keterangan atau kriteria di mana laptop itu harganya 8 juta, PC 5 juta, monitor 3 juta. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah harga unitnya ya, harga unitnya. Laptop 8 juta, PC 5 juta, monitor 3 juta. Cuma dengan kondisi yang berbeda, jika baru itu akan lebih mahal 1 juta. Artinya jika laptop baru dia akan jadi 9 juta, PC baru dia akan jadi 6 juta, monitor baru akan jadi 3 juta. Sedangkan yang bekas itu akan berkurang 1 juta. Laptop bekas menjadi 7 juta,
PC bekas menjadi 4 juta, monitor bekas menjadi 3 juta. 2 juta, begitu. Kira-kira gimana nih? Teman-teman ada yang bisa coba kasih masukan untuk mengisi harga di sini seperti apa? Silakan. Ada yang sudah kebayang? Kita akan coba menggunakan sum if ya. Sum if. Eh, Oke, kita akan menggunakan sum if. Kenapa sum if? Karena kita akan mencari angka ya. Kita akan menjumlahkan angka. Jadi kita menggunakan sum if. Cuma di sini akan berbeda dengan sum if yang pernah kita pelajari, di mana sum if yang sebelumnya kita pelajari itu adalah menjumlahkan semua, ya, menjumlahkan semua dari rentang yang sudah dikasih berdasarkan kriteria yang diminta, berapa jumlahnya, gitu ya, sum if. Cuma di sini kita menghadapi dua kriteria. Lupa kita kan menghadapi dua kriteria, Pak. Satu pesanan PC, laptop, dan monitor. Satunya lagi baru dan bekas. Kenapa tidak menggunakan sum if S? Ya, karena sebenarnya di sini kita dipisah. Yang dipisah adalah pesanannya dan kondisi. Kita harus menjumlahkan semua. Kita tidak bisa menggunakan sum if S karena sum if S itu dalam satu rangkaian. Sedangkan di sini ini adalah dua rangkaian. Jadi kita akan menggunakan sum if tapi dijumlahkan. Sum if ditambah sum if. Oke. Kalau masih bingung kita akan langsung eksekusi saja. Sum if yang pertama itu kita akan mengambil rentang pesanan. Nah, seperti ini dulu. Sum if yang pertama kita akan ambil rentang pesanan, di mana kriterianya adalah pesanan ini. Sum range-nya ini. Nah, ini baru satu. Kita baru menggunakan satu rangkaian sum if untuk mengambil harga pesanan. Ya, oke, sampai sini selesai dulu. Tapi kan tadi diminta jika kondisinya baru akan lebih mahal 1 juta, jika kondisinya bekas akan lebih murah 1 juta. Artinya kita bisa langsung tambahkan saja, tambah menggunakan sum if lagi. Nah, sum if yang kedua ini kita akan mengambil rentang baru dan bekas dengan kriterianya yang ini. Nah, kondisinya, lalu sum range-nya adalah yang ini, gitu ya. Oke, sekarang kita cek PC harganya 5 juta, tapi karena dia mintanya PC baru, berarti jadi 5 dan 1. Begitu ya. Oke, sekarang sebelum kita tarik ke bawah, kita dolar-dolarkan dulu. Pertama yang harus dolar adalah sumber data, seperti biasa. Yang biru, yang ungu, hijau, dan oranye. Dia nggak perlu gerak kemana-mana, jadi langsung dolar semua, dolar huruf, dolar angka.
Sedangkan yang ada di C5 dan di D5 tidak perlu di dolar karena mereka harus turun ke bawah semua. Seperti itu. Nah, kita auto sumkan di sini dengan total 358 juta. Oke, mungkin masih belum kebayang ya, karena kok bisa sih, kenapa bisa sum if ditambah sum if. Sekarang kita coba buat pecahannya seperti ini ya. Kita coba bikin pecahan. Nah, sekarang satu-satu dengan harga pesanan, harga kondisi. Oke, kita akan buat pembanding ya. Satu lagi berarti total. Oke, kita akan buat pembanding seperti ini. Apakah benar dengan kondisi sum if pesanan ditambah sum if kondisi itu akan menjadi sebesar ini, gitu ya. Kita akan coba satu-satu. Pertama harga pesanan. Harga pesanan di sini kita mengambil range-nya ini dolar dengan kriteria PC, sum range-nya ini dolar. Oke. Kemudian harga kondisi. Jadi kita ambil harganya aja. Sum if rentangnya ini dengan kriteria kondisi, sum range-nya ini dolar, dolar. Nah, begitu ya. Artinya PC ini akan punya nilai 5 juta karena kondisinya baru dia akan bertambah 1 juta. Demikian juga untuk yang lainnya. Laptop 8 juta baru nambah satu. PC 5 juta bekas kurang satu. Begitu ya. Jadi setelah kita jumlahkan harga pesanan ditambah harga kondisi. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, kita bandingkan antara yang kita hitung satu-satu manual seperti ini dengan yang langsung. Apakah sama? Kita coba langsung totalkan aja di bawah. Sama ya. Ada 358 juta. Seperti ini. Ini maksud saya. Ya. Jadi untuk bisa membuat satu rangkaian seperti ini, sum if ditambah dengan sum if, kita mungkin perlu dijabarkan. Pertama sum if sananya dulu, kemudian sum if kondisinya, lalu dijumlahkan. Secara logika ini sama aja kan, dengan menggantikan ini menjadi rumus sum if pesanan dan menggantikan ini menjadi rumus sum if kondisi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Nah, disinilah yang kadang kita perlu latihan ya, eh, supaya kita tidak perlu satu-satu seperti ini. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, kita akan bisa membuat satu rangkaian seperti ini berdasarkan informasi yang kita punya. Karena setiap case yang membutuhkan perhitungan dengan Excel itu akan berbeda-beda ya. Hanya saja kalau kita sudah terbiasa menggunakan formula-formula tertentu, itu akan secara otomatis kita bisa memilih, oh ini sepertinya lebih tepat menggunakan formula A. Oh untuk case ini sepertinya lebih tepat menggunakan formula B. Oh kemudian kita nemu case seperti ini, sepertinya lebih cocok menggunakan formula A ditambah formula A seperti itu. Dan itu nantinya kita akan terbiasa. Oke ya. Nah, lalu di sini akan diminta rekap kuantiti pesanan. Nah, rekap kuantiti pesanan. Seperti kalimatnya, yang direkap adalah apanya? Kuantiti ya. Berarti berapa banyaknya kuantiti? Berapa banyaknya kuantiti? Itu artinya adalah pengulangan atau repetisi. Kita menghitung berapa banyaknya sel, bukan berapa nilainya. Artinya kita akan menghitung menggunakan count ya. Count if.
Perlu S apa enggak? Di sini ada beberapa kriteria. Pertama, kriteria pesanan, PC, monitor, dan laptop. Kemudian ada kriteria kondisi, bekas dan baru. Artinya kita harus menggunakan S. Count if S. Oke, kita akan rekap semuanya. Di mana kriteria range pertama itu kita coba ambil pesanannya dulu. Ya, seperti ini ya. Kita dolar. Kriteria satunya apa? Karena yang sudah kriteria range-nya adalah pesanan, berarti kriteria satunya adalah ini. Kemudian kriteria range yang kedua ada kondisi. Ya, kondisinya ada di sini, rentangnya ya. Jangan lupa kita dolar semua. Oke, lalu kriteria keduanya adalah ini, baru atau bekas. Kembali lagi, kita jangan lupa untuk pemasang dolar yang sebelah sini tidak boleh bergerak ke samping karena dia akan bergerak ke bawah. Jadi yang dolar adalah hurufnya. Sedangkan yang hijau dia boleh gerak ke samping tapi nggak boleh ke bawah. Jadi yang di dolar adalah angkanya. Oke, ditemukan seperti ini. Nah, langsung kita auto sum. Nah, di sini kita bisa melihat permintaan PC. PC baru ada 20, PC bekas ada 10. Seperti itu ya bacanya. Sedangkan permintaan laptop itu ada 17 yang baru dan 3 bekas. Permintaan monitor yang baru 2 orang, bekas 8 orang. Seperti itu ya. Kemudian ada rekap total biaya. Nah, kalau ini kita akan menjumlahkan nilainya ya. Jadi bukan berapa berapa PC yang mau dijumlahkan, berapa PC yang diminta, berapa laptop yang diminta dalam kondisi baru dan bekas tuh bukan ya. Sedangkan di sini kita akan menilai berapa total biaya yang perlu disiapkan untuk memesan semua permintaan ini. Ya, katakanlah ini PR ya, purchase request. Sebelum bagian IT membuat purchase order, nah perlu direkap ada berapa karyawan sih yang meminta apa pengadaan barang seperti itu. Nah, di sini kita akan menilai berapa angkanya atau berapa jumlah dana yang perlu disiapkan, yaitu menggunakan sum if s, di mana sum range-nya adalah langsung harga ini, harga total, ya langsung harga total ini, seperti itu. Jangan lupa di dolar. Kemudian kriteria range satunya adalah pesanan ya, kriteria range, rentang. Jangan lupa di dolar. Kemudian kriteria satunya adalah ini, isi. Kita masuk ke kriteria range 2 kondisinya. Jangan lupa di dolar. Lalu kriteria duanya ini. Jangan lupa untuk selalu mengunci yang sebelah kiri ini satu, dua, tiga. Untuk yang atas satu, dua. Gitu ya. Nah, ini setelah kita rumuskan, kita akan menemukan total biaya pengeluaran sebesar 358 juta. Setelah disamakan dengan tabel manual, sama ya, 358 juta. Di mana masing-masing itu PC baru sebesar 120 juta, PC bekas 40 juta, laptop baru 153 juta, laptop bekas 21 juta, monitor baru 8 juta, monitor bekas 16 juta. Begitu, dengan total 358 juta. Oke, jadi dalam satu laporan ini, dalam satu permintaan
barang, kita bisa langsung menggunakan dua fungsi sekaligus ya. Pertama ada countifs, kemudian ada sumifs, di mana masing-masing juga punya hasil masing-masing, hasil yang berbeda. Di mana countif dia menghasilkan informasi berapa kuantiti yang harus disiapkan, yang harus dipesan, harus diorder, dan dengan sumifs berapa biaya yang perlu disiapkan untuk mengadakan sejumlah barang ini. Begitu. Ya, jadi dari dalam satu kasus ini aja kita udah bisa memanfaatkan beberapa formula Excel dari mulai penjumlahan, sum if, kemudian sum if dijumlahkan, begitu. Lalu ada count ifs, ada juga sum ifs. Seperti itu kurang lebih untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 18 menit lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sepertinya sudah cukup jelas ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti akan saya kirimkan latihan soal lagi untuk sesi 3 ini, di mana di dalam soal ini masih sama seperti soal latihan soal hari kedua. Hanya saja nanti soalnya akan meminta permintaan yang berbeda. Yang pertama, salah satunya adalah laporan frekuensi penggunaan palet, ya. Jadi di data ini ada informasi palet number. Palet itu adalah alas ya, alas yang digunakan untuk pengiriman barang. Jadi seperti kalau kita nyimpan dus atau apa itu biasanya di bawahnya dikasih palet. Satu palet mungkin bisa memuat beberapa dus seperti itu. Nah, di sini ada kode-kode palet yang setelah saya remove duplikat itu sisanya ada 840, kurang lebih 840 palet number. Kita diminta untuk eh, frekuensi penggunaan palet dalam sebulan. Oke. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi setiap palet yang kita punya tuh dipakainya berapa kali sih dalam satu bulan. Karena itu nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan apakah palet ini harus segera diganti atau harus segera diperbaiki seperti itu. Jadi jangan sampai rusaknya palet itu mempengaruhi kinerja pengiriman ya, kinerja pengiriman barang. Oke, nanti setelah diketahui berapa frekuensi penggunaan palet dalam satu bulan, itu diminta sebutkan nomor palet mana aja yang paling sering digunakan. Nah, ini saya sudah siapkan dua, berarti ada dua palet yang paling sering digunakan dalam satu bulan itu. Silakan teman-teman nanti dicoba.
dan dicari mana palet yang paling sering digunakan. Oke, kemudian yang kedua itu adalah laporan frekuensi pengiriman berdasarkan shipper. Ya, ada 20 shipper. Jadi dalam satu bulan itu mereka melakukan pengiriman sebanyak berapa kali? Oke. Kemudian ada laporan frekuensi pengiriman harian berdasarkan keterangan kapasitas. Nah, sebelum menjawab ini, teman-teman perlu mengisi helper, ya, helper di sini, di mana helper ini isinya adalah identifikasi keterangan reguler, moderat, dan heavy untuk masing-masing gross weight, ya, untuk masing-masing gross weight. Jadi nanti setelah ini dikali, setelah dikali seperti ini, nah itu nanti akan diidentifikasi kalau segini itu masuknya reguler, 10 berarti masih reguler, 152 masuknya moderat, 324 masuknya heavy seperti itu. Ya, dan seterusnya. Jadi nanti saat mengisi soal nomor 3 itu sudah bisa diketahui di tanggal 1 itu ada berapa reguler, ada berapa moderat, ada berapa heavy. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 4 sama seperti kemarin. Hanya saja kalau kemarin kita menjumlahkan kuantitinya, kalau ini kita hanya menjumlahkan berapa frekuensi pengiriman harian berdasarkan shipper. Ya, harian berdasarkan shipper. Berapa frekuensi pengiriman harian berdasarkan shipper. Gitu ya. Oke. Nanti soal ini akan saya kirim seperti biasa di grup. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ah, berarti itu soalnya rumusnya nggak count if aja kan ya, apa ya? Bisa pakai sum if juga ya? Tergantung identifikasi soalnya. Oke, saya kasih tahu. Untuk soal sesi 3 ini hanya menggunakan formula CONIF ya. Karena di sini dari tadi seperti dilihat perintahnya, kita hanya diminta menghitung berapa frekuensinya. Oke, berapa? Sorry, ini harusnya. Nah, berapa frekuensi pengiriman harian berdasarkan shipper? Artinya kita hanya menggunakan CONIF-nya aja. Kita tidak menjumlahkan berapa kuantitinya, tapi kita menjumlahkan berapa kalinya. Sama dengan soal nomor 3, laporan frekuensi pengiriman harian berdasarkan keterangan kapasitas. Kita menghitung berapa kalinya reguler ini muncul di tanggal 1. Berapa kali moderat ini muncul di tanggal 1. Berapa kali heavy muncul di tanggal 1. Berapa kalinya ya. Kembali lagi, kita akan menghitung count-nya. Berapa kalinya, bukan menghitung berapa piece-nya, berapa gross weight-nya, berapa kubik meternya, tidak. Kita hanya menghitung berapa kalinya. Jadi perlu diperhatikan, karena itu nanti akan membedakan rumus apa yang kita gunakan. Kalau kita menjumlahkan nilainya, berarti kita menggunakan sum if. Tapi kalau kita menghitung frekuensinya, berapa kalinya, itu kita menggunakan count if. Di soal nomor 2 juga, Baik. peran frekuensi pengiriman berdasarkan shipper, ini adalah kita menghitung berapa kali adanya pengiriman dari shipper ini dalam satu bulan. Kemudian palet number ini juga kita akan menghitung berapa kali palet ini digunakan dalam satu bulan. Seperti itu. Sedangkan kita sudah punya data ini, transaksi selama satu bulan. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk mengisi laporan-laporan di sini. Seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi hari ini, sesi 3 sampai di sini. Nanti soal dan materi hari ini akan saya kirim lagi di grup untuk menjadi pembelajaran. Lalu besok adalah materi terakhir kita, yaitu tentang lookup, yaitu mencari data dari sebuah array ya. Array itu bisa dibilang tabel. Kita akan belajar untuk mencari sebuah data di dalam suatu tabel menggunakan fungsi lookup. Fungsi lookup yang akan saya ajarkan itu sebenarnya sudah umum, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Cuma nanti akan saya tambahkan XLOOKUP, di mana formula ini baru muncul di Microsoft Office 365. Penggunaannya cukup cukup mirip dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, hanya saja dia lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk horizontal maupun vertikal. Kemudian ada fungsi filter, yang mana fungsi filter ini akan memfilter memfilter suatu tabel menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Bedanya dengan filter yang biasa kita gunakan ini hanyalah fitur ya. Ini hanyalah fitur filter. Sedangkan yang akan kita pelajari besok adalah formula filter. Ya, ada formula filter. Itu juga termasuk rumus yang baru. Kemudian di akhir sesi besok itu kita akan mempelajari bagaimana menggunakan pivot table. Seperti itu ya. Oke, seperti biasa, kita pertemuan besok akan bahas latihan soal hari ini. Semoga sudah ada yang mau membahas. Karena dari kemarin saya terus yang membahas soalnya. Setelah besok kita akan ujian ya, sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan oleh tim dari Zen Solusi. Di hari kelima kita akan ujian dan peraturannya adalah seluruh peserta diwajibkan on cam. Seperti itu. Dan pasti harus menggunakan laptop ya, laptop atau PC. Silakan dikondisikan di perangkatnya masing-masing. Semoga semuanya bisa menjalankan ujian dengan baik. Seperti itu. Oke, saya cukupkan hari ini materi tentang count. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di tempat kerja atau aktivitas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.